Baik, tadi 2 derajat itu sama dengan 2 kali 60. Kenapa? Karena kan 1 derajat itu sama dengan 60 menit. Berarti kalau kita konversi berarti 2 kali 60. Berarti hasilnya itu adalah 120 menit. Nah, 120 menit. Nah, kalau dalam detik berapa? Nah, sekarang kalau dalam detik 2 derajat berapa detik? Ya, kita tinggal kalikan saja. Berarti tadi kan 2 derajat sama dengan 120 menit. Gitu. Nah, berarti 120 dikalikan 60 sama dengan 7.200 atau 2 kalinya 3.600. Itu cara mengkonversi untuk sudut bidang. Nah, kalau 1 derajat dalam radian itu berapa? Di sini 1,745 kali pangkat min 2. Kalau dalam putaran itu berarti 2,778 kali pangkat min 3. Oke, ini kalau dari derajat ke menit, ke detik, radian, dan putaran. Kalau sekarang dibalik, dari 1 menit ke derajat. Nah, di sini nilainya berapa? 1,667 kali 10 pangkat min 2. Nah, terus 1 menit berapa menit? Ya 1, karena satuannya sama. 1 menit berapa detik? Nah, 1 menit itu sama dengan 60 detik. Kalau 1 menit berapa radian? 2,909 kali pangkat min 4. Kalau dalam putaran berarti 1 menit sama dengan 4,630 kali pangkat min 5. Itu mengenai cara konversi satuan sudut bidang, ya, sudut bidang. Nah, nanti teman-teman bisa mencoba, kalau belum hafal ya, lihat tabelnya tadi dulu. Nah, oke. Baik, sekarang saya lanjut ke faktor konversi untuk satuan panjang. Nah, prinsipnya itu sama. Kita lihat tabel ini untuk memudahkan. 1 cm berapa cm? Karena satuannya sama, berarti nilainya sama 1. Kalau 2 cm berapa cm? Ya pasti 2. Tuh. Ya. Terus, kalau 1 cm berapa meter? Nah, ini ditulis 10 pangkat min 2 karena senti ke meter itu kalau pakai tangga, ya, pakai tangga itu kan naik 2. Nah, atau 100, berarti ini sama dengan 1/100, ya. Berarti naik 2 cm berapa meter? Ya, berarti tinggal 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, gitu. Kalau 1 cm berapa kilometer? Nah, cm ke kilometer kalau pakai tangga itu kan naik 5. Artinya 1/100.000. Atau kalau ditulis 10 pangkat min 5. Nah, nah itu berarti kalau penulisan bentuk pangkatnya di sini min. Ya. Kalau 100.000 tidak ada sepernya, berarti nulisnya 10 pangkat 5. Nah, gitu. Terus 1 cm berapa inci? 0,3937. Kalau 1 cm berapa FT? FT itu berarti feet, kaki, biasanya pakai untuk mengukur ketinggian suatu permukaan. Nah, 3,281 kali pangkat min 2. Kalau 1 cm berapa mil? 6,214 kali pangkat min 6. Nah, mil ini biasa digunakan untuk ukuran luas suatu wilayah laut. Nah, itu biasanya menggunakan mil. Kalau inci biasanya misalnya layar monitor 20 in. Nah, kalau kilometer itu berarti jarak, menggunakan jarak. Meter, senti itu biasa oleh tukang bangunan menggunakan satuan ini. Kalau milimeter di sini, milimeter belum ada. Itu sering nanti akan dipakai oleh teman-teman di bengkel. Ketika mengukur suatu benda menggunakan kaliper, itu menggunakan satuan milimeter. Seperti tadi yang saya jelaskan di awal, milimeter untuk awalannya itu kan faktor pangkatnya 10 pangkat min 3, ya.
Oke, sekarang contoh lain. Ya, misalkan ini ya, ini 2 cm sama dengan tadi berapa meter. Nah, jadikan meter. Nah, berarti 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, gitu. Senti ke meter kan 1/100, berarti kalau dibuat bentuk notasi ilmiah itu seperti ini. Nah, kalau desimal, penulisannya dalam bentuk desimal, berarti 0,02. Nah, tapi ini enggak notasi ilmiah. Ya, notasi ilmiah adalah yang ini. Itu ya. Itu cara mengkonversi untuk satuan panjang, contoh panjang. Satu lagi yang ini 1 meter ke senti. Meter ke senti itu kan turun 2. Nah, kebalikan dari senti ke meter tadi. Berarti di sini 100 pangkat 2. Itu. Nah, kalau 1 meter berapa meter? 1. 1 meter berapa kilometer? 1/1000 pangkat min 3. Jadi nanti teman-teman bisa mencoba menggunakan tabel ini untuk latihan mengkonversi satuan. Nah, saya akan tunjukkan lagi. Misalkan nih, konversi satuan kecepatan. Nah, misalnya 72 km per jam. Nah, mau dijadikan apa? Mau jadikan meter per second. Caranya 72 km ke meter. Kilometer ke meter kan naik turun 3, berarti nolnya tambahi 3. Nah, ini. Terus tadi diingat jam ke second. 1 jam ke second itu tadi 3600. Nah, berarti ini dibagi hasilnya adalah 20 meter per second. Nah, itu contoh penggunaan konversi untuk besaran turunan. Oke, baik. Sekarang masuk ke ini. Pengukuran. Ya, pengukuran. Oke. Nah, pengukuran itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa sangat penting? Karena ketika kalian mengukur suatu benda, apalagi di industri atau nanti praktek, kalau di Mikael itu ada istilahnya blong. Artinya kalau blong berarti benda itu tidak bisa digunakan lagi. Nah, maka kalau di industri itu harus dibuang karena tidak masuk quality control, karena tidak sesuai dengan ukuran. Nah, itu. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini ada orang mengukur pakai meteran gulung ini, mengukur baju, terus ada yang mengukur massa benda menggunakan neraca Bauhaus atau neraca digital juga boleh. Terus ini ada orang naik motor. Nah, berapa laju kendaraan? Nah, lihat di speedometernya. Ini contoh-contoh pengukuran dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, jadi pengukuran itu sangat penting dan berkaitan erat dengan besaran dan satuan. Itu ya. Oke.